Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita senantiasa memuji dan memuja. Pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kembali kajian kita, yakni materi pembelajaran yang sudah kita sama-sama siapkan. Manfaat berpikir kritis. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita melakukan bagaimana makna berpikir kritis, bagaimana hakikat berpikir kritis. Nah, pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yakni manfaat berpikir kritis. Ada beberapa manfaat yang kita lakukan ketika berpikir kritis. Ternyata dalam hidup dan kehidupan kita itu besar sekali, banyak sekali manfaat yang kita temukan. Yang pertama, dapat menangkap makna hikmah di balik semua ciptaan Allah. Dapat kita mengambil makna daripada hikmah, makna hikmah di balik ciptaan Allah. Begitu besarnya, begitu banyaknya, begitu luasnya ciptaan Allah di langit dan di bumi. Ternyata sangat banyak makna pembelajaran bagi diri kita sendiri, baik dalam keimanan kita maupun dalam kehidupan kita. Ternyata hal itu sangat mendorong kita untuk berbagai macam hidup, berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Kalaulah kita melihat dalam kehidupan kita, begitu banyak ragamnya ciptaan Allah di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk manusia. Apabila manusia itu bisa mengolahnya dengan bagus, maka manusia itu akan mendapat keuntungan-keuntungan yang banyak. Maka manusia itu akan dapat mempergunakan apa ciptaan Allah di langit ataupun di bumi ini dengan memanfaatkannya, bisa dimanfaatkan untuk dibawa beramal ibadah kepada Allah. Itu kalau kita berpikir kritis. Seperti halnya kita bilang kemarin, misalnya saja Allah menciptakan nyamuk. Kita merasa nyamuk itu sangat tidak nyaman bagi kehidupan kita, mengganggu sekali dalam hidup dan kehidupan kita. Namun ternyata Allah menciptakan itu bisa menghidupi manusia. Maka diciptakanlah pabrik obat nyamuk, anti nyamuk. Gunanya apa? Untuk mengusir nyamuk tadi. Ternyata dengan pabrik tadi sudah banyak di sana orang yang bisa hidup. Karyawan di sana banyak yang bisa hidup untuk menghidupi diri dan keluarganya. Apa gunanya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua ciptaan Allah. Ternyata banyak di baliknya itu beragam-ragam, bermacam-macam hal-hal yang bisa mendorong kita untuk kita manfaatkan dalam makna hikmah kehidupan kita. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan. Jadi mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dengan kita berpikir kritis, kita memiliki ilmu, menganalisa, menciptakan, mencari karya kerja untuk mendapatkan dan memanfaatkan daripada alam dan isinya itu. Nah, ternyata kepentingan umat manusia itu banyak yang dipergunakan, banyak yang dibutuhkan, banyak yang diperoleh. Ya, banyak yang bisa dimanfaatkan dari alam dan segala isinya. Jadi dapat kita mengoptimalkan, memanfaatkan hikmah yang kita peroleh, mengoptimalkan apa yang ada di dalam bumi, langit dan bumi. Berikut ini yang ketiga, mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah. Bisa kita mengkritisi ciptaan Allah, aspirasi kita timbul, daya pikir kita timbul untuk mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Misalnya saja kita lihat burung bisa terbang
di udara, bisa lihat ikan bisa berenang di laut, di air. Maka ini merupakan aspirasi kepada kita. Maka diciptakanlah kapal selam, diciptakanlah kapal untuk menghubungkan satu pula dengan pula lainnya. Diciptakanlah pesawat dengan melihat capung terbang, burung terbang, diciptakanlah pesawat. Kesemuanya itu apa? Itu hasil dari aspirasi, renungan bagi seseorang, mengkritisi bagaimana alam dan isinya, bagaimana ciptaan Allah itu semuanya. Berikutnya, menemukan jawaban dan misteri dari penciptaan alam melalui penelitian. Dengan adanya suatu masalah, dengan adanya suatu temuan-temuan dalam kehidupan kita, ternyata bisa kita melakukan penelitian, karya ilmiah, apalagi di bidang ilmu pengetahuan. Kita bisa menciptakan, bisa kita menemukan, bisa kita mengadakan riset penelitian bagaimana untuk meningkatkan intelektual kita, untuk meningkatkan daya pikir kita atau ilmu pengetahuan kita. Jadi ternyata hikmahnya, manfaatnya berpikir kritis itu semakin mengantisipasi terjadinya bahaya, ya, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Jadi hikmah berpikir kritis yang kelima ini kita lihat, dengan kita mengetahui alam, ya, kita akan bisa mengantisipasi terjadinya bahaya. Nah, ini hasil dari mengkritisi, manfaat kita mengkritisi. Kita lihat bagaimana alam, misalnya di waktu sudah hujan. Hujan itu biasanya kalau di pegunungan sangat deras. Jadi kita jangan coba-coba berada di sungai, walaupun sungainya kecil di hulu sana, tetapi karena di situ adalah pegunungan semua, ketika datang hujan jangan coba-coba berada di sungai. Kenapa? Karena nanti sungai itu tiba-tiba air bahnya akan datang dengan deras, bisa membahayakan diri kita ketika hujan datang. Jadi semua air yang ada dari gunung itu akan tercurah menuju sungai semuanya dengan sangat deras, yang bisa menghanyutkan dan membahayakan kita. Nah, ini semua apa? Hasil dari penelitian kita, hasil dari renungan kita, berpikir kritis kita, bagaimana tentang alam. Kemudian semakin bersyukur kepada Allah dengan kita mengetahui, bisa memanfaatkan berpikir kritis. Kita tahu bahwa semua yang diciptakan Allah ini merupakan anugerah yang diberikannya kepada kita. Akal pikir kita, fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta ini, semua kita kritisi, kita kaji. Bisa kita lihat dalam diri kita, misalnya Allah menciptakan 2 tangan, 2 kaki. Tidak diciptakannya 4 kaki, 4 tangan, tapi 2 tangan, 2 kaki. Namun walau 2 tangan, 2 kaki itu semuanya sempurna, bisa memanjat, bisa lari, bisa berenang, bisa dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya semakin kita bersyukur diberikan Allah, kita kritisi dalam hidup dan kehidupan kita. Diciptakannya mata 2 di depan matanya, tidak di belakang. Kalau 2 mungkin di belakang, maju atrek lah kita jadinya. Tetapi enggak, tidak demikian. Allah ciptakan 2. Begitu juga hidung, diciptakannya hidung, lubang hidungnya 2. Kalau 1 lubang hidungnya mungkin jelek lah nampak. Taruhnya 2 lubang hidungnya, itu pun hadap bawah, tidak hadap atas. Kalau hadap atas mungkin berbahaya, ya kan, datang hujan, banjirlah lubang hidungnya, tidak bisa bernapas dan lain sebagainya. Kalau kita kritisi semuanya ini, nampak sangat indah, nampak sangat bagus, lengkap bagaimana diri kita, bagaimana keadaan kita diciptakan Allah. Yang berikutnya, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Kita tahu bahwa di sekitar kita banyak kejadian-kejadian. Semakin kita mengerti dan paham apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, semakin kita menelaah terus akan bermuara kepada rasa syukur, semakin bertambah keyakinan kepada tentang adanya hari pembalasan.
Jadi semakin kita tidak mau melakukan yang tidak baik karena kita tahu bahwa hari pembalasan itu pasti dan pasti adanya. Yang berikutnya, semakin semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Iya, semakin termotivasi kita menjadi orang yang visioner. Nah, jadi kalau kita melihat manfaat berpikir kritis ini ternyata luar biasa. Termotivasinya kita untuk melakukan berbagai aktivitas, ya, kegiatan kita, semakin ada anjuran, ada motivasi, ada keinginan, ada harapan dan lain sebagainya. Itu semua daripada manfaat berpikir kritis. Yang terakhir, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Jadi semakin kita bersemangat, kita tahu kehidupan kita ini, amal ibadah kita ini tinggi rendahnya itu sifat bagi manusia. Hari ini dia sangat rajin untuk ibadah, besok dia malas. Inilah keadaan manusia. Tetapi kalau tetap kita berpikir kritis, maka tetap kita bersemangat, mau baca Quran, mau sholat, mau ibadah lainnya, tetap kita bersemangat dalam hidup dan kehidupan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi ini manfaatnya kita berpikir kritis dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan kita memanfaatkan hal demikian, maka semakin indahlah, semakin kita rasakanlah bagaimana kenikmatan hidup yang diberikan Allah kepada kita. Maka semakin tawaduk kita, semakin menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.